We got history. Got me feeling the nostalgia when you look at me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khalifatunisa Nasution, NIM 183020.002. Di sini saya akan mohon maaf, dosen pengampu Fitri Khairunisa Siregar, MPSI. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan pria dan wanita dalam aspek psikologi dan sosial spiritual. Dalam perkembangan pria dan wanita dalam aspek biologis, yaitu masa puber sangat berpengaruh pada perubahan fisik, dan perubahan terbagi menjadi dua, yakni perubahan primer dan perubahan sekunder. Menurut para ahli practical guides yang mengatakan bahwa perubahan primer yaitu perubahan dari dalam tubuh manusia yang meliputi hormon dan organ kelamin. Sedangkan secara sekunder yaitu perubahan dari luar. Perubahan pada laki-laki yaitu 1. Mimpi basah, jakun membesar, tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh, suaranya berubah, tumbuh tinggi dan besar. Sedangkan perempuan itu 1. Menstruasi, 2. Pinggul membesar, 3. Perubahan payudara, 4. Tumbuh rambut bagian tubuh. Sedangkan perubahan fisik pada wanita yaitu remaja perempuan akan mengalami berbagai macam perubahan pada tubuh, mulai dari payudara yang tumbuh, bulu halus pada ketiak, di area kemaluan, hingga terjadi menstruasi. Orang tua disarankan untuk terus mendampingi anak selama menghadapi perubahan tersebut. Perubahan fisik pada laki-laki yaitu remaja laki-laki mengalami pertumbuhan bulu halus pada area ketiak dan kemaluan. Selain itu, pubertas juga membuat suara remaja laki-laki menjadi lebih besar. Hal ini terjadi karena pembesaran ukuran laring. Laring yaitu organ di mana pita suara terletak, akan membuat suara remaja laki-laki terdengar lebih berat. Hal ini normal dan laki-laki tidak ada patokan pada usia. Beberapa perubahan ini terjadi. Perkembangan pria dan wanita dalam aspek psikologis yaitu 1. Perbedaan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan bukan semata-mata faktor biologis, tetapi dari faktor lain. Dalam buku Gender 2004 terdapat 2 teori, yaitu Nature Extreme, bahwa berpendapat psikologis antara laki-laki dan perempuan disebabkan oleh perbedaan biologis dua insan. Nur Ture, maaf saya tidak bisa membacanya, bahwa perbedaan psikologis antara laki-laki dan perempuan sebagian besar hasil dari ciptaan manusia dan lingkungan. Dalam buku Kepribadian Teori Klasik dan Riset Modern 2006, biologis dan psikologis saling mempengaruhi dalam bentuk manusia sebagai pribadi dan dalam relasinya dengan pribadi lainnya. Kemampuan spesial dan verbal pada umumnya laki-laki sejak kecil hingga dewasa memperhatikan kemampuan spesialnya yang lebih baik. Contohnya, berfokus mengenai politik dan geografi. Dan hal dengan perempuan sejak kecil hingga dewasa cenderung memiliki pendarahan. Kata lain yaitu dan halnya dengan perempuan sejak kecil hingga dewasa cenderung memiliki pendarahan. Kata lebih banyak dan lebih baik. 2. Agresif dan komunikasi. Laki-laki identik dengan nakal, sedangkan perempuan lebih baik dalam melakukan komunikasi nonverbal. 3.
kepribadian perilaku. Laki-laki cenderung lebih berani mengambil resiko, baik itu resiko dalam kelompok kecil, sedangkan wanita cenderung lebih menaruh perhatian dalam pengasuhan anak. Sikap hidup. Laki-laki cenderung untuk memberikan perlindungan atau yang bersifat intelektual, sedangkan wanita cenderung bersifat pasif dan menerima, berusaha mengikuti dan menyenangkan orang tua. Perkembangan pria dan wanita dalam aspek sosial spiritual, yaitu pengertian spiritual berasal dari bahasa Latin spiritus yang berarti untuk bernapas. Jadi spiritual memiliki ikatan yang lebih kepada hal yang bersifat kerohanian yang bersifat fisik ataupun material. Menurut Robert Amos, bahan karakteristik spiritual terdiri dari 1. Kemampuan individu yang mengalami tingkat kesadaran yang memuncak. 2. Kemampuan individu mengsakralkan pengalaman keseharian. 3. Kemampuan individu untuk berbuat baik. Menurut Abdul Hasan mengemukakan 4 karakteristik spiritual, yaitu individu memiliki kemampuan untuk menghadapi dan memanfaatkan penderitaan dan memiliki kemampuan untuk menghadapi dan melampiaskan rasa sakit. 2. Pada diri individu memiliki suatu prinsip hidup yang jelas dan kuat yang berbijak pada kebenaran universal, baik berupa cinta, kasih, keadilan, toleransi, dan lain sebagainya. 3. Individu mampu memaknai semua pekerjaan dalam bingkai yang lebih luas dan bermakna. 4. Individu memiliki kesadaran diri yang tinggi atau melakukan yang penuh kesadaran. Cukup sekian dan terima kasih. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.